Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, UIN Todays kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi seputar UIN Sunan Kalijaga. Bersama saya Fitriani, inilah UIN Todays selengkapnya. Pengisian data pribadi mahasiswa atau DPM diwajibkan bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Namun, tidak semua mahasiswa merespon baik kebijakan ini. Pengisian data pribadi mahasiswa ditanggapi tidak serius oleh beberapa mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mengisi asal-asalan, bahkan ada data yang dipalsukan. Selain itu, ada juga mahasiswa yang belum mengisi, meskipun waktu pengisian telah diperpanjang. Ya, aku ngisi DPM, tapi banyak yang aku kosongin, sebab DPM itu terlalu mengada-ngada kalau menurut saya, Pak. Pas awal saya daftar, saya sudah mengisi semuanya. Setelah diterima, itu harus ngisi ulang lagi, Mbak. Sebenarnya nggak saya kosongkan, saya isi dengan asal-asalan. Seharusnya kan dari pihak PPITD itu harus tahu kalau memang dia tidak punya, tanpa harus diisi gitu loh. Sedangkan di situ kolom harus diisi semua, Mbak. Jadi ya jelas itu sangat menyusahkan bagi mahasiswa, Mbak. Saya nggak ngisi DPM karena malas. Persoalannya kan terlalu ribet, jadi aku nggak ngisi aja. Menanggapi hal ini, Ketua PTIPD menuturkan pihaknya akan mengalami kesulitan jika mahasiswa tidak mengisi data dengan benar. Data pribadi mahasiswa itu kan sebenarnya pangkalan data yang akan digunakan oleh universitas dalam melakukan pemetaan kondisi mahasiswanya. Dan dari situlah nanti kebijakan-kebijakan yang diambil universitas akan didasarkan. Pengisian ini juga digunakan sebagai dasar pengklasifikasian bagi mahasiswa baru untuk penetapan uang kuliah tunggal atau UKT. Bagi mahasiswa yang tidak mengisi, mereka tidak dapat melihat nilai selama 1 semester. Fitriani, Almas Azati Zulfa melaporkan. Senat Mahasiswa bekerja sama dengan penerbit Glosaria Media, gelar peluncuran dan bedah buku di Convention Hall. Pembahasan buku ini menggugah antusias para peserta. Peluncuran dan bedah buku Mahacinta diselenggarakan di Convention Hall oleh Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang bekerja sama dengan penerbit Glosaria Media Selasa 16 September 2014. Pembahasan bedah buku yang menarik dan menggugah antusias peserta ini mendatangkan 3 orang narasumber. Seorang sustrawan nasional Ahmad Tohari, Kuswaidi Syafi'i seorang penyair sufi, serta Aguk Irawan seorang penulis novel. Selain memiliki daya tarik untuk dibaca, Ahmad Tohari selaku narasumber menuturkan bahwa buku ini memiliki pemilihan bahasa yang baik serta bahasa menyanyi begitu indah. Paling menarik itu terutama bahasa atau pengucapan yang ditampilkan dalam novel ini, yaitu novel-novel yang berbunga gitu, kata-kata yang berbunga yang indah-indah, jadi mengingatkan novel-novel memang novel-novel ayat-ayat cinta dan serupa gitu. Jadi Almas Izati Zulfa, Eki Arum Hasanah melaporkan. Berita seputar Student Fair akan hadir sesaat lagi. Tetap di UIN Todays. Pak, makan dia. Ya. Ya. Barang yang dibawa, no?
Paso. Iya. Ceko? Silakan. Orang utano kemana? Itu dia no. Orang utano sekarang no langkan. Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Terima kasih Anda masih menyaksikan UIN Todays. Beraneka ragam kebutuhan mahasiswa tersedia dalam acara Student Fair yang diselenggarakan oleh UKM Koperasi Mahasiswa Sunan Kalijaga. Parade band dan stand up komedi turut memeriahkan acara ini. Jogjaku menyambutmu. Itulah tema yang diusung acara Student Fair yang diselenggarakan oleh UKM Koperasi Mahasiswa di Gedung Multipurpose UIN Sunan Kalijaga. Acara yang berlangsung sejak 16 sampai 19 September ini menghadirkan 22 stand yang menjual beraneka ragam kebutuhan mahasiswa. Selain itu, beberapa kegiatan juga ikut memeriahkan acara ini seperti talk show, parade band, stand up comedy, dan juga akustik. Feriosa selaku ketua acara berharap Student Fair terus berlanjut untuk tahun berikutnya dengan wajah kreativitas yang berbeda. Untuk harapan-harapan terkait Student Fair, harapan saya ini kan tahun pertama, semoga bisa melanjutkan acara selanjutnya, Student Fair yang kedua, part kedua gitu kan. Dan kemudian untuk isi acaranya juga harusnya lebih wow lagi, lebih besar lagi seperti itu. Pengisi stand juga lebih variatif lagi. Almas Izati Sufah, Iis Eka Wulandari melaporkan. User Education bagi mahasiswa baru dilakukan selama 2 pekan. Kegiatan ini diselenggarakan guna memperkenalkan fasilitas dan layanan perpustakaan. Sayangnya, para peserta kurang antusias dalam kegiatan ini. Kegiatan tahunan dalam rangka memperkenalkan fasilitas dan layanan perpustakaan kepada mahasiswa baru atau User Education dilaksanakan mulai 3 hingga 19 September 2014. Pendidikan yang diajarkan antara lain mengenai cara pencarian literatur dengan internet, cara peminjaman buku, cara pencarian buku di rak, serta cara pengembalian buku. Hal ini dilakukan agar nantinya mahasiswa baru dapat meminjam buku secara mandiri. Peserta sendiri sekitar 3.304 mengikuti user education adalah wajib karena itu sudah diatur dalam kalender akademik. Nah,
itu tadi di dalam kalender akademik itu disebutkan di sana tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September itu pendaftaran atau registrasi, kemudian pelaksanaannya tanggal 3 sampai dengan tanggal 19 September 2014. Kegiatan dimulai dengan pengenalan perpustakaan di gedung teatrikal, dilanjutkan dengan berkeliling dan praktek penggunaan layanan perpustakaan. Namun pada saat penyampaian pengenalan layanan dan fasilitas perpustakaan, beberapa mahasiswa terlihat kurang antusias. Kebetulan temannya itu punya kartu sakti. Nur Indah Sari, Jevi Nur Kahfi melaporkan. Berita seputar akreditasi UIN Sunan Kalijaga akan segera hadir, tetap di UIN Todays. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Good evening, student. Good evening, sir. Today we will start to study about past, present, and future tenses. Are you ready? Ready, sir. Any question? Saya, Pak. Ya udah dia aja. Saya, Pak. Ya udah dia aja. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Doni? Any question? Enggak, Pak. Ragu, nggak bakal maju. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Anda masih di UIN Todays. Meskipun mengalami pro kontra di kalangan mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga mendapat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Status terakreditasi A telah dicapai oleh UIN Sunan Kalijaga pada Agustus 2014. Penilaian ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Aspek yang menjadi acuan penilaian antara lain dari segi akreditasi prodi di seluruh fakultas. Prestasi ini merupakan kebanggaan karena menjadi perguruan tinggi negeri yang langsung mendapatkan nilai A dalam akreditasi. Ini adalah satu-satunya PTN yang mengajukan akreditasi langsung A. Keberhasilan ini didukung oleh kerja keras seluruh staf akademik. Namun, di kalangan mahasiswa, kelayakan prestasi ini masih menuai pro dan kontra. Menurut pandangan saya sih pantas lah, cukup pantas gitu. Kalau menurut saya pribadi, UIN belum pantas di akreditasi A. Karena apa?
sistem birokratnya aja belum bisa mengatur soal sistem yang tertata rapi. Terlepas dari pro dan kontra, Rektor UIN Sunan Kalijaga berharap prestasi ini dapat mendorong kemajuan universitas. Hal ini diungkapkan pada acara syukuran 11 September lalu. Sesuatu yang harus disyukuri kan. Ini kan di Indonesia itu ada 6 ribuan perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi A kan baru 20. Ini kan bukan main-main. Ini kan pengakuan publik kepada kita kan. Jadi ini harus mendorong kita untuk lebih maju lagi ya. Jangan sampai setelah ini terus turun kan, dari A terus ke B. Kalau dari B kan harapannya ke A. Mempertahankan itu lebih sulit dari pencapaiannya. Cika Windiaswari, Nur Indah Sari, Suka TV melaporkan. Tanda dilarang parkir di area depan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidak dihiraukan oleh mahasiswa. Kurangnya lahan parkir menjadi salah satu alasan adanya parkir liar. Area depan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dipenuhi jajaran motor pada pagi dan sore hari. Padahal terdapat rambu-rambu yang melarang parkir di area itu. Beberapa mahasiswa menuturkan alasan mereka. Kenapa alasannya parkir di sini? Buru-buru, Mbak. Udah tahu ini peraturan ini dilarang parkir? Aku tadi nggak lihat. Tadi cuma lihat motor di sini, nggak lihat di situ. Yang pertama ini memanfaatkan lahan. Ini kan sangat luas sekali loh Mbak. Lahannya maksudnya kan dalam artian kosong. Yang kedua lebih spesifiknya ini kan untuk yang sekarang ini kan lahan parkiran di sana sudah tidak mumpuni. Sangat penuh sekali di sana Mbak. Salah seorang satpam mengaku cukup kewalahan menangani persoalan ini yang sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa. Itu loh Mbak, sama anak TK aja malah gampang anak TK. Sulit kami tiap hari loh Mbak, udah salah tulis-tulisan seperti ini Mbak. Saya tinggal ke belakang 5 menit dah seperti ini. Memang bukan tempat parkir itu, khusus yang sepeda motor memang tempatnya ada sendiri. Jadi kalau parkirnya jadi satu, itu pengawasannya lebih enak, keamanannya lebih terjamin. Tetapi kalau parkir liar itu kita nggak bisa ngawasi. Hingga saat ini, petugas keamanan dan ketertiban kampus masih melakukan berbagai upaya untuk menertibkan mahasiswa. Eki Arom, Nur Indah melaporkan. Berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Fitriani beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.